Hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel aku. Nama aku Devi. Buat kalian yang baru pertama kali datang dan nonton channel aku, salam kenal. Di video hari ini aku mau sharing tentang minimalis saving hacks. Jadi ini adalah tips-tips menabung aku yang sebenarnya ya aku bukan financial expert ya, tapi ini cuma aku sharing dari pengalaman pribadi aku, dan aku rasa ya kebanyakan dari kita mikirnya kalau kita itu boros dalam hal-hal yang besar. Padahal sebenarnya mungkin kita itu boros dari hal-hal yang kecil, tapi kita lakuin itu sering. Nah karena itu kecil, jadi kita nggak merasa bahwa uang kita itu keluar. Padahal sebenarnya jangan-jangan kita boros dari sisi tersebut. Jadi kalau gitu, karena tipsnya ini lumayan banyak, aku harap dari tips-tips ini bisa membantu kalian. Dan jujur aku punya banyak list, ada 20 lebih. Jadi aku harap salah satunya, salah dua atau salah tiga, dan banyak yang bisa kalian lakukan atau terapkan dari apa yang aku sharingkan di videoku kali ini. Karena aku seneng banget kalau misalnya videoku itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi yang pertama-tama banget menurut aku itu adalah kita harus sadar, atau kita itu harus bisa dulu membedakan yang mana wants versus needs, atau mana yang kita butuhkan dan mana yang kita sebenarnya cuma inginkan doang. Jadi itu berasal dari mindset kita. Nah menurut aku mindset kita ini adalah dasar sebelum kita bisa melakukan menabung atau enggak. Yang kedua adalah stop shopping sale. Berhenti belanja kalau lagi sale. Dalam arti apa? Kalau misalnya kalian beli barang cuma karena sale, kalian itu nggak butuh. Atau ini tips aku ya, kalian taruh pertanyaan gini, kalau misalnya barang itu lagi nggak sale, jadi harganya normal, kalian tetap beli apa enggak? Kalau barang itu harga normal kalian nggak beli, artinya kalian nggak butuh. Terus masuk ke tips yang ketiga adalah shop intentionally. Jadi berhubungan dengan yang sale tadi ya, bahwa kalau kalian gak butuh gak usah beli. Jangan membeli suatu barang dalam keputusan yang singkat gitu ya. Jadi ini juga tips lagi dari aku. Taruh di pikiran kalian pertanyaan, kalau misalnya kalian pergi ke suatu tempat atau toko bukan untuk membeli barang tersebut, tandanya kalian enggak butuh dan kalian cuman membeli barang itu karena lapar mata. Jadi jangan dibeli. Masuk ke tips yang keempat adalah own only one, atau punya barang tuh satu aja untuk hal-hal yang emang cuma perlu satu ya. Balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya kita punya multiple items, kayaknya itu membuat barang-barang tuh kita makainya nggak maksimal. Misalnya kalian punya 4 sampo, 5 sabun, ya nanti akhirnya barang-barang tersebut tuh kalian nggak pakai sampai habis, atau kalian tuh makainya nggak sampai habis dan sayang kan gitu. Terus atau misalnya kalian punya 4 handphone, 2 tablet, ya kalau misalnya itu nggak kalian butuhkan, buat apa gitu. Jadi menurut aku lebih baik kita cuma punya satu barang yang kita butuhkan, tapi kita bisa pakai barang-barang tersebut secara maksimal. Yang kelima adalah, ini sering banget aku sebutin, kalau misalnya kalian bisa tebak hebat, yaitu adalah shopping list dan wish list. Jadi aku udah sering banget sharing tentang ini. Kalian kalau udah sering nonton video aku juga kalian pasti udah tahu. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang penjelasan atau penjelasan lebih lengkap tentang shopping list dan wishlist aku, kalian bisa cek di playlist budgeting aku. Di sana aku banyak ngomongin tentang shopping list dan wishlist aku. Tapi aku saranin ini adalah salah satu tips atau hacks yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian mau nabung. Karena tanpa dua benda ini kita itu bisa berjalan kemana-mana atau tanpa arah, membeli barang yang enggak kita butuhkan dan menyesal setelah dibeli, dan uangnya nggak bisa kembali karena kita udah beli. Terus masih berurusan tentang belanja. Oke, kalau misalnya tadi itu udah tips-tipsnya kalian udah lakuin, kalian bisa lakuin juga snap a pic atau kalian foto. Jadi kalau misalnya kalian pergi suatu tempat, terus kalian pergi bukan untuk beli barang itu, tapi kalian pengen beli kan, kalian coba foto aja dulu barang itu. Nggak usah dibeli ya, jangan dibeli, tahan, jangan dibeli, ambil foto, kalian pulang, kalian bisa lihat barang itu lagi. Dan kalau misalnya sampai 1 minggu atau beberapa hari kemudian kalian masih pengen, kalian bisa pergi beli. Tapi biasanya sih ya, setelah kalian lihat lagi di handphone kalian baru sadar bahwa oh ternyata enggak deh, nggak butuh, ini cuma mungkin karena lucu aja dan cuma impulsif pada saat di toko aja. Lanjut, oke, kalian masih pengen beli, kalian udah ambil fotonya, kalian sampai rumah lihat masih kepengen, kalian jangan lupa compare online. Jadi kalian compare dulu
bener nggak barang ini itu bagus, atau mungkin ada saingannya atau ada barang lain yang serupa tapi harganya lebih murah, atau harganya sama tapi kualitasnya ternyata yang lain tuh lebih bagus. Jadi kalian coba compare barang yang kalian pengen itu dengan merek-merek lain gitu loh. Apalagi kalau misalnya ternyata ada barang yang multiple purpose gitu ya, jadi satu barang tapi bisa dipakai untuk 2 atau 3 fungsi. Nah itu lebih bagus lagi. Tips yang ke-8 adalah thrifted atau beli barang second hand. Jadi aku sering banget juga bahas ini, bahwa kita nggak usah malu atau ragu mau beli barang second hand. Apalagi sekarang aku di Filipina ini itu sering banget beli barang second hand, termasuk baju, kecuali daleman ya itu enggak. Tapi kalau kayak baju, pakaian gitu aku sering beli second hand. Terus banyak yang suka bilang nggak takut kotor dan lain sebagainya. Aku juga jelasin gimana cara nyucinya. Dan kalau misalnya kita rajin dan pintar mencari barang itu online, kita itu bisa mendapatkan barang yang bagus. Kita itu bisa dapetin barang yang bagus kualitasnya tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Next, tips yang ke-9 adalah cash. Beda banget saat kita belanja dengan menggunakan kartu, baik itu credit card atau debit card, tapi aku nggak nyaranin kita pakai credit card, dan dengan menggunakan cash. Kalau menggunakan cash itu beda saat kita bayarnya, kita benar-benar ngerasa kita ngeluarin duitnya. Beda sama kalau kita gesek. Kalau kita gesek kartu doang, kita nggak merasa kita ngeluarkan uang. Coba deh kalian coba share di kolom komentar bawah, ada nggak sih yang sama kayak aku, kayak kalau misalnya aku pakai kartu itu kayak nggak berasa gitu loh. Tapi kalau aku bayar secara cash, rasa kehilangannya tuh ada gitu loh, kayak aduh gila sayang banget ya ngeluarin duit 300.000 atau 200.000. Ada yang sama gak sih? Coba dikasih di kolom komentar bawah kalau misalnya kalian ngerasain hal yang sama. Next, yang ke-10 tipsnya adalah unsubscribe. Jadi unsubscribe semua yang gak kalian butuhkan. Biasanya itu ada dari store atau toko-toko online. Biasanya mereka suruh masukin email, kalian masukin email dan kalian akan terima email dari mereka, promo dan lain sebagainya. Unsubscribe, karena kalau kalian terima kayak gitu itu akan membuka celah untuk kalian pengen belanja. Terus unsubscribe juga membership yang gak kalian pakai, baik itu gym atau juga dari toko gitu ya, atau juga kayak misalnya entertainment, misalnya membership dengerin musik, membership dengerin podcast, membership nonton film, atau membership gym. Ya pokoknya intinya membership yang gak kalian pakai, unsubscribe. Kalian jangan ngitung per bulannya ya, jadi coba kalian hitung per tahun. Kok misalnya kalian ngitung per bulan, misalnya sebulannya cuma 50.000 kok, sebulannya cuma 20.000 kok. Coba kalian kumpulin semua subscribe-an kalian itu dalam 1 bulan, kalian itu punya berapa subscription sih? Kalau misalnya kita pukul rata, satu subscription kalian itu misalnya 30.000, kalian punya 5, kalian udah bayar 150.000 setiap bulannya yang belum tentu kalian pakai. Beda kalau misalnya kalian pakai ya, kayak aku nonton Netflix hampir setiap hari, jadi aku sangat merasa nggak rugi dengan membayar subscription aku gitu. Tapi kalau misalnya kayak Spotify, aku nggak dengerin podcast atau lagu dari sana gitu, jadi aku nggak pernah membayar subscriptionnya. Seandainya aku mau denger ya aku denger aja secara free, ada iklannya dan lain sebagainya, nggak masalah menurut aku, karena sayang kalau aku bayar tapi aku nggak make aplikasi itu sesering aku make si Netflix. Next, ini udah masuk ke lifestyle, jadi make your own coffee. Ini pasti sering terjadi sama orang-orang yang kerja terutama di kantoran. Kalau misalnya kita kerja di kantoran, entah kenapa kayak gaya hidup kita juga kayak berubah gitu ya. Jadi waktu aku kerja di kantoran juga aku sering banget beli kopi di luar. Entah itu kopi mulai dari harga yang 15.000 sampai harga yang 50.000, dan itu kejadian setiap hari. Kalau kalian hitung selama 1 bulan, itu angka yang bener-bener bombastis. Jadi aku saranin kalian bikin kopi sendiri. Kalau aku selalu bawa tumbler, aku selalu bikin kopi dan aku taruh sini, aku bawa keluar kalau misalnya aku mau pergi dan mau minum kopi, daripada aku harus beli dan ngeluarin uang segitu besarnya untuk kopi. Tapi bukan berarti nggak boleh ya pergi kayak nongkrong di kafe, beli kopi di luar. Menurut aku sama sekali nggak masalah. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih milih kayak misalnya aku mau nongkrong di kafe, ya apa yang aku dapat kalau misalnya aku cuma mau nongkrong di kafe, duduk sendirian doang gitu. Kalau misalnya aku cuma buat beli coffee to go terus dibawa di kantor, duduk di kantor doang kayak gitu, menurut aku nggak ada gunanya. Beda sama kalau misalnya kita mau ketemuan orang yang udah lama kita nggak ketemu, sama teman-teman kita, sama keluarga kita, yang kita mau saling sharing, saling cerita. Menurut aku itu beda ya, karena kita mendapatkan ya waktu gitu ya, waktu kita bersama-sama dia gitu loh. Ya sah-sah aja sih. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sama sekali beli kopi di luar sih, nggak gitu juga ya. Terus ya mepet-mepet lah sama kopi ini ya. Jadi kurangin jajan. Jadi jajan-jajan
jajan yang kecil-kecil ini kalau dihitung-hitung beda-beda tiap orang gitu. Tapi kalau aku juga orang yang sering jajan. Aku makannya nggak banyak, tapi aku sering jajan gitu. Nah, setelah aku hitung-hitung, emang ternyata pengeluaran di jajan aku itu cukup besar, bahkan bisa menyamai biaya belanja groceries aku gitu loh. Jadi nggak make sense ya menurut aku kalau misalnya sampai masa jajan kita itu hampir sama belanja kita gitu loh. Jadi coba kalian tahan atau kurangin jajan kalian. Nggak usah ekstrim banget, aku nggak nyaranin kayak gitu, karena kalau kita berubah terlalu ekstrim biasanya gagal dan terus kita akan jadi merasa bahwa ya udah gue gagal. Tapi menurut aku pelan-pelan aja. Kalau misalnya kita biasa setiap hari beli milk tea nih atau per drink yang boba-boba drink gitu, kalau misalnya kita beli seminggu 2 atau 3 kali, coba kurangin jadi seminggu 1 kali dulu gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu loh. Jadi supaya kalian bisa lihat progresnya. Next, masih berhubungan dengan perjajan-jajanan ini, bawa bekal. Aku anak bekelan banget. Jadi aku selalu bawa bekal dari sejak SMA. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin tergantung orang juga. Mungkin ada orang yang malu bawa bekal, gengsi bawa bekal. Tapi kalau aku sih enggak. Even ke kantor aku bawa bekal. Kalau waktu dulu aku sempat kerja di kantor yang sediain makan, aku nggak bawa bekal. Tapi waktu aku di kantor yang nggak disediain makan, aku dapat uang makannya. Nah, itu aku bawa bekal sendiri dari rumah. Karena itu jauh lebih irit daripada setiap hari kita harus order makan di luar. Mungkin bedanya ya emang lifestyle sih. Mungkin banyak dari teman-teman kantor kita yang ya makan. Ya menurut aku sih ya, lebih baik kayak aku sekarang menahan-nahan diri, kayak saving money dan lain sebagainya untuk ya menikmati di hari nanti gitu loh, daripada aku buang-buang uang sekarang cuman gara-gara lifestyle dan sosial tapi aku nggak punya apa-apa di balik itu. Next, jangan lupa kalau bawa bekal, bawa minum, bawa botol kalian sendiri. Apalagi kalau di Indo ya. Ini aku bersyukurnya kalau di Filipina ini di restoran kita itu dapat air putihnya gratis. Jadi dia ada service water, yaitu ya air mineral biasa. Nah itu dikasih gratis. Jadi kita bisa minta. Walaupun kadang ada di beberapa restoran yang nggak sediain. Tapi di Indonesia aku tahu kan itu nggak ada minuman gratis. Semuanya harus beli, even cuman air putih doang. Dan harga air putih di restoran itu di markup tinggi banget. Aku dulu kalau lupa bawa air, aku akan beli air di warung depan, warung yang jualan rokok-rokok itu, aku beli air di situ baru aku bawa masuk ke dalam. Karena kalau udah masuk mall atau restoran harganya langsung food. Jadi aku saranin bawa botol kalian, bawa air minum kalian sendiri, terutama kalau kalian mau makan di restoran, karena harga kalian bayar minumannya itu udah menambah biaya kalian jajan-jajan di luar. Dan kalau kalian emang serius mau menabung, hal ini bisa membantu banget. Mungkin kalau kalian ngelakuinnya cuma seminggu 2 minggu gak berasa, tapi coba kalian lakuin setahun, kalian hitung dan kalian baru sadar bahwa bahwa hal kecil yang kalian lakukan itu bisa berpengaruh banget untuk tabungan kalian. Next, ini udah yang ke-15, yaitu don't shop while hungry. Aku pernah bahas ini di video aku yang tentang meal plan. Jadi aku bilang bahwa jangan pergi belanja kalau misalnya kita lapar. Karena kalau kita lapar biasanya barang-barang di situ jadi lebih kayak aduh aku mau beli ini, aku mau beli ini. Dan kebanyakan akhirnya kita malah belinya itu snack atau jajanan-jajanan yang sebenarnya nggak ada di shopping atau groceries list kita. Jadi aku saranin sebelum kita pergi belanja, isi dulu perut kita. Nggak usah makan berat lah, seenggaknya kalian seenggaknya kalian ada makan sesuatu supaya kalian nggak roncongan pada saat lagi belanja dan akhirnya mata kalian jelalatan untuk beli barang-barang yang nggak kalian butuhkan. Next, yang ke-16 adalah, lanjut ke yang ke-16, masih berhubungan dengan groceries, yaitu don't overbuy food. Makanya itu kalian bisa cek video aku tentang meal plan ini. Di situ aku jelasin gimana cara aku buat meal plan sampai aku ngelakuin groceries listnya. Jadi di video itu aku sharing gimana meal plan itu bener-bener ngebantu aku banget saving money dari segi makanan. Karena tanpa meal plan dan tanpa groceries list itu, kita bisa membeli bahan-bahan makanan yang enggak kita butuhkan, atau kita beli bahan yang kita butuhkan tapi mungkin lebih banyak dari yang sebenarnya kita butuhkan, yang akhirnya expired atau kualitasnya udah menurun dan akhirnya kita nggak mau pakai lagi, dan akhirnya itu adalah buang-buang uang dan buang-buang makanan. Hair spa ya nggak apa-apa, tapi mungkin kurangin. Misalnya kalian bisa hair spa lah, terus kering bat lah, terus udah nggak usah di adds onin banget gitu loh. Terus kayak jajan misalnya, tambah coklat, tambah warung-warung itu jauh lebih murah gitu ya. Jadi adds on itu